Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga kalian dalam keadaan sehat. Minggu yang lalu kalian telah selesai menghadapi ujian tengah semester. Nah, di minggu ini saya Ahmad Herudin akan melanjutkan materi tentang limit fungsi. Nanti yang akan kita bahas di pertemuan kali ini, yang pertama adalah konsep limit fungsi, yang kedua adalah sifat-sifat limit fungsi, yang ketiga adalah menentukan nilai limit fungsi. Tetapi nanti yang ketiga dalam menentukan limit fungsi ini baru ada 2 tahap. Nanti yang tahap berikutnya kita bahas di pertemuan berikutnya. Apa itu pengertian dari limit? Arti limit adalah, kalau di bahasa industri atau bahasa perdagangan, limit diartikan terbatas, atau limited edition berarti edisi terbatas. Akan tetapi dalam bahasa Indonesia, limit ini diartikan nilai pendekatan. Maka kalau kita artikan limit fungsi, maka artinya adalah pendekatan nilai fungsi. Sehingga limit fungsi Y sama dengan Fx, artinya adalah nilai yang didekati fungsi itu. Apabila X mendekati nilai tertentu, ini artinya nilai limit bukanlah nilai yang sebenarnya, melainkan nilai yang mendekati saja, atau nilai pendekatan saja. Sehingga kalau kita tuliskan nilai limit fungsi Fx untuk X mendekati A, itu dapat ditulis lambang limit adalah limit, ini bacanya, untuk X mendekati A, fungsinya adalah fungsi Fx sama dengan L. L ini adalah hasil dari nilai limit. Nah, ini hasil ini adalah nilai pendekatannya. Ini adalah definisi dari limit fungsi aljabar. Selanjutnya, sifat-sifat limit. Jika N adalah bilangan bulat positif, K adalah konstanta, F dan G ini adalah fungsi limit di C, maka sifat-sifatnya antara lain, yang pertama, jika limitnya adalah K, X mendekati C, di sini K adalah konstanta, maka hasilnya adalah K. Nah, jika limitnya adalah fungsinya X, di sini X mendekati C, maka X ini kita ganti dengan nilai C, maka sifat yang kedua hasilnya adalah sama dengan C. Terus yang berikutnya, sifat yang ketiga, limit fungsinya adalah K kali Fx. X-nya mendekati C. Di sini K-nya adalah konstanta, maka K ini bisa kita keluarkan menjadi K kali limit Fx untuk X mendekati C. Terus sifat yang keempat, sifat penjumlahan, maka nanti akan dilimitkan sendiri-sendiri. Ya, misalkan di sini limit Fx plus Gx, X mendekati C, maka dijabarkan menjadi limit Fx, X mendekati C, ditambah limit Gx untuk X mendekati C. Begitu pula untuk pengurangan, sama ya, seperti sifat penjumlahan, maka nanti dijabarkan
tersendiri. Untuk perkalian juga sama, ya. Jika ada limit fx dikalikan gx, maka nanti dijabarkan limit fx untuk x mendekati c dikalikan limit gx untuk x mendekati c. Begitu pula sifat untuk pembagian. Ini juga berlaku seperti perkalian. Ini jika untuk limit yang pembaginya ini tidak boleh sama dengan 0. Kenapa? Karena bilangan dibagi 0 adalah tak terhingga. Selanjutnya untuk limit fx pangkat n ini juga sama, maka yang di fungsi fx ini dilimitkan dulu baru dipangkatkan n. Begitu pula untuk akar, limit akar pangkat n dari fx, x mendekati c, maka sama saja akar limit fx untuk x mendekati, akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Ini sifat-sifatnya, mungkin nanti kalian bisa catat di buku catatan kalian agar bisa memahami sifat-sifat dari limit. Selanjutnya, yang ketiga adalah menentukan limit fungsi. Ada beberapa cara untuk menentukan limit fungsi. Yang pertama adalah metode substitusi. Arti substitusi adalah menggantikan variabel dengan bilangan secara langsung. Misal, di sini limit fungsinya adalah x kuadrat plus 6. X mendekati 1. Artinya, x di sini kita ganti menjadi 1. Maka menjadi 1 kuadrat plus 6. 1 kuadrat adalah 1. 1 tambah 6 adalah 7. Maka limit dari x kuadrat plus 6 untuk x mendekati 1 hasilnya adalah 7. Selanjutnya, yang kedua adalah metode pemfaktoran. Ini jika dengan cara substitusi langsung diperoleh 0 per 0. Ya. 0 dibagi 0 ini adalah bentuk tak tentu. Maka nanti soal tersebut maka nanti difaktorkan terlebih dahulu. Misalkan sini limit x kuadrat plus 6x min 7 dibagi x min 1. Kalau kita substitusikan langsung, misalkan 1 kuadrat adalah 1, ditambah 6 kali 1 adalah 6, berarti 7. 7 kurangi 7 adalah 0. Terus yang bawah 1 kurangi 1 adalah 0. Ya, kalau kalian hitung 0 dibagi 0 di kalkulator kalian tidak akan ditemukan hasilnya. Nah, ini adalah merupakan bentuk tak tentu. Maka langkah yang kita lakukan adalah difaktorkan terlebih dahulu. Materi ini adalah materi dulu yang kalian pelajari di SMP maupun di kelas 10 atau kalau tidak salah ya. Perhatikan, di sini adalah x kuadrat plus 6x min 7. Ya, kalau kita lihat di sini adalah x kuadrat adalah 1, terus 6x adalah 6, min 7, c-nya min 7. Maka kalau kita lihat perkaliannya adalah min 7, dijumlahnya adalah 6. Dikalikan min 7, dijumlahkan 6. Maka perkaliannya adalah 7 kali min 1. Maka perkaliannya adalah x min 1 kali x plus 7. Ya, dibagi dengan x min 1. Nah, kebetulan ini ada yang sama, x min 1-nya kita sederhanakan,
maka limitnya tinggal X plus 7 untuk X mendekati 1. Nah, kalau sudah sederhana, kita kembalikan dengan cara yang pertama adalah cara substitusi langsung. X-nya kita ganti dengan 1. Hingga 1 tambah 7 adalah 8. Atau bisa menggunakan cara yang lain atau cara cepat, tidak menggunakan pemfaktoran. Di sini X pangkat 2, ya, pangkatnya kita turunkan, terus pangkatnya kita kurangi 1. Maka X pangkat 2 menjadi turun 2-nya 2X. Kenapa kok X? Di sini pangkat 2 berkurang 1, maka pangkatnya 1. Maka X pangkat 1 kan sama aja dengan X. Ya, ini kalau pangkat. Nah, kalau tidak ada pangkatnya, 6X, maka hilangkan X-nya. Diambil angka 6-nya. Sedangkan yang tidak ada variabel X dihilangkan. Ini min 7, berarti dihilangkan. Terus yang bawah X. X itu adalah angka di depan X itu berapa? Angka di depan X adalah 1. Maka kita turunkan menjadi 1. Min 1 tidak ada variabel X, maka menjadi hilang. Ya. Sehingga tinggal 2X plus 6 dibagi 1. Nah, sekarang kita substitusikan satunya, menggantikan X. Maka 2 kali 1 ditambah 6 bagi 1. 2 tambah 1 adalah 2, ditambah 6 adalah 8. 8 dibagi 1 adalah 8. Kalau kita perhatikan, hasilnya sama ya. Nah, silakan kalian bisa memakai cara ini, difaktorkan, atau bisa menggunakan penurunan. Ya, yang pangkatnya turun, pangkatnya berkurang 1. Yang ada X-nya diambil angkanya, yang tidak ada X di sini dihilangkan. Bisa dipahami anak-anak? Mungkin itu pertemuan kali ini. Silakan kalian kerjakan soal di menu tes. Semoga pandemi corona ini segera berakhir sehingga kegiatan belajar mengajar bisa kita lalui menggunakan cara langsung. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.